gue mampir ke Graha Sakti. Jadi Graha Sakti ini adalah toko langganan gue untuk ganti wiper sama ganti filter udara KNN mereknya. Ini ada Andoko di soketnya. Wih, sekutuk ya. Iya. Jadi ini langganan gue di sini kalau ganti filter KNN nih, Kak. Iya. Ini kenapa nih favorit nih KNN nih? Ya emang filter udaranya buat tarikan lebih enteng, terus tinggal cuci-cuci doang, nggak usah beli-beli lagi. Dan ada buat cuciannya khusus? Ada pembersihnya ada. Iya. Pembersih sama pelapis jadi. Emang filternya emang terbilang harganya memang relatif mahal, tapi menurut gue itu worth it banget. Mahal, cuman sebenarnya murah jatuhnya. Kalau cuci-cuci murah. Iya, jadi emang tahannya lebih lama ya. Lifetime seumur hidup. Lifetime ya? Tuh. Iya. Lifetime seumur umur. Dan itu bisa menambah ini ya, entengnya, tarikan, enteng. Torsi juga lambe naik. Power naik dikit lah, ada lah. Sekut. Range harga dari berapa ke berapa nih? 850 sampai 1,2an lah ya kurang lebih ya. Nah ini buat Delica gue nih ready gak sih? Ready. Ini lagi diambil. Dia tuh apa? Apa namanya? Sama kayak apa? Dia sama kayak Outlander. Oh, sama kayak Outlander. Nah ini penting nih. Ya, buat yang lebih penting ini nih, dapat stiker. Jati diri. Di mobil gua ada mulu Pak ini. Di Alphard. Semua ya? Semua. Sampai BMW. Yang wagon dua-duanya tuh. Iya, BMW yang wagon. Tapi sayangnya Mini terakhir Cooper, Mini Cooper. Iya, Grand Max belum ada. Grand Max belum ada. Nyusul. Gofar Hilman Disokin balik lagi di Sekut Otomotif. Wih, ini part berikutnya gantengin Delica. Wih. Jadi Delica seperti yang pernah gue bahas bahwa mesinnya agak-agak boyo nih. Kalau untuk tarikan pertama tuh kayak ngeraung gitu. Ntar kita coba ditanjakan. Nih, gue bejak deh. Tuh lama banget tapi jalannya pelan banget. Juga sih udah semaksimal mungkin. Kalau buat nyantai-nyantai sih mobil ini enak banget ya. Kalau buat nyalip, buat nanjak, tuh kayak kurang sekut ini mobilnya. Nih ngeraung nih. Tuh, ya memang karakter Mivec tuh emang seperti ini, cuman kayak ini nggak seimbang cuy antara bodi dan mesin sih. Jadi ya tugas gue hari ini adalah pengen ngeenakin mesin. Dan ini kayaknya bisa nih, disekutin banget nih mesin ini. Kayaknya bisa banget nih, gue yakin banget. Nah maka dari itu gue pengen ke sebuah bengkel. Ini daerah Sunter. Ini banyak orang yang merekomendasikan. Katanya kalau untuk Mitsubishi ya terutama, sebenarnya dia bisa mobil merek lain sih. Tapi untuk Mitsubishi coba deh ke tempat ini gitu katanya. Wih. Jadi emang sekali lagi keluhan Delica tuh kayak gak boyo tuh. Tuh, baru RPM rendahnya udah ngeraung. Dan itu kayak nggak ada tenaganya cuy, karena kita tahu bodi Delica tuh berat banget dan mesinnya cuma 2000. Jadi kayak kurang sekut gitu kan. Tenaga bawahnya pengen gue sekutin lagi ya gak? Sama nanjak biar nggak ngeraung. Gimana caranya itu? Nanti akan gue konsultasiin sama orang ini. Sekut. Ini pertama kali lagi dicek dulu nih. Ini pakai kamera apa? Endoskopi. Endoskopi buat ini lambung. Kayak militer cuy, kayak militer. Jadi sekarang habis kita cek tadi ya, mobilnya sih masih cukup bersih dalamnya ini. Intake-nya itu biasa kalau yang udah berkerak parah, dia akan kelihatan kerak kayak gini nih bro. Contoh nih mobil tuh, udah. Apalagi yang diesel tuh udah sampai hitam tuh. Ini kayak orang ngerokok sehari berapa dus kali. Iya. Nah mobil lo tadi gue cek di dalamnya itu masih bersih sih, dinding-dindingnya masih bersih, artinya ya mobilnya terawat lah gitu. Nah, jadi nggak perlu dilakuin pembersihan atau bongkar intake gitu. Biasa kalau udah numpuk pasti tarikannya juga bolot. Ini aman nih ya? Jadi ini aman body ini. Abis ini kita langsung jajal aja kita dyno. Dyno. Tapi kalau dyno itu kan karena ini pakai ban
all terrain gitu. Oh iya, lu pakai ban pacul. Iya, ban pacul. Itu bisa mempengaruhi ini nggak sih Bacaannya? Bacaannya. Oke, jadi dengan dyno yang model kita ini kan namanya sasis dyno, yang bannya tuh masih nempel ke roller gitu ya. Emang kalau lu pakai ban-ban yang ibaratnya ban pacul begini nih, ini dia grip ke sananya akan kurang. Sedikit biasanya sih ada turun, apalagi lu velg lu gedein contohnya. Iya. Tapi kita nggak usah pusing soal itu karena yang kita ukur itu kan kita mau tahu sebelum sesudah. Oh iya betul. Jadi lu nggak bukan angka pastinya ya. Mau nih temen gue yang ini kok dia lebih gede. Iya. Jangan di-compare. Sebelum sesudah aja berarti ya. Dari mobil sendiri. Oke. Yang paling penting itu. Cakep. Yuk kita coba yuk. Yuk, let's go. Kalau ban ban balap malah cenderung beda. Bacaannya malah lebih kecil juga. Oh gitu. Karena kan komponnya jadi empuk. Kompon empuk kalau di sini tuh, jadi waktu dia ketekan karetnya tuh agak kayak Bembel-bembel gitu. Iya. Kalau bannya keras justru malah bagus buat Kayak ban-ban biasa gitu baru bagus. Justru ya dulu kata yang si owner-man lain itu adalah ban-ban China tuh yang jelek tuh yang keras buat di dyno bagus bacaannya power tinggi. Ya, sekali lagi kan yang kita mau tahu kan sebelum sesudah. Iya. Nggak penting ngadu-ngadu di sini. Benar. Cekol, kita mulai nih ya. Jadi Elika ini ada dua nih, yang satu yang bengkel di sono, satu ini khusus dyno. Ya. Nah, lu tahu nggak dyno sebelumnya apa? Buat apa gitu dyno gitu? Tadinya gue tahu menghitung yang namanya horsepower, bener ya sih? Benar. Hitung ini loh, jadi kayak orang ibaratnya ke toko emas nih bro, dia mau beli emas, lu bilang gue mau beli emas 2 kilo, gue kasih lu gini, terus lu percaya nggak gitu? Iya. Untuk menghitung kadar emasnya gitu kan? Nah, satuan power dan torsi itu bisa diukur dengan alat ukur itu dyno. Seberapa akurat sih dyno test itu? Ada banyak sekali jenis dyno. Katanya gini, katanya yang gue tahu ya. Misal di atas kertas 180 HP, di dyno udah pasti turun. Nggak sesuai kertas dari gitu. Mobilnya punya. Iya, betul. Oke, jadi dari bawaan pabrik ada beberapa mobil emang yang kita lihat justru ada yang lebih tinggi. Kayak mobil VW, BMW itu rata-rata lebih tinggi. Makanya kan sempat ada kasus tuh yang luar negeri yang soal emisi macam. Jadi begitu di roller test sama actual di jalan itu lain. Nah, tapi beberapa mobil ada juga yang malah lebih rendah. Tapi mostly sih mesin ini cukup akurat. Tapi yang di kita ini, dyno kita ini heartbreaker justru. Apa tuh? Bikin patah hati kan? Emang kenapa? Begitu lihat hasilnya kecil banget. Ya, emang dulu gue juga tanya, kenapa kok bacaan rendah? Dia bilang, nah ini kan yang diukur di roda, bener-bener real life condition. Nah jadi dari mesin lo nyampe ke roda itu kan ada gardan, ada dia punya transmisi, ban pelek, lu pakai ban ini. Nah jadi bener-bener yang dirasain di jalan itu tuh yang di roda. Jadi yang bilang di mesinnya berapa gitu ya nggak mungkin lu buka mesinnya dulu gitu. Betul. Nah jadi di sini bedanya kita punya dyno ini mesin kita tuh dari Australia, mainline dyno, salah satu yang paling terbaik lah di dunia. Dan di luar negeri sana di Amerika mereka udah sampai 2.000 bahkan 3.000 horsepower bacaan ini. Wow, 2.000 3.000 horsepower ya? Mereka udah measure sampai segono. Katanya sekarang lagi progres yang 5.000 horsepower. Anjir. Indonesia udah kayak beli apa itu 5.000 jualan handphone kali ini. Iya. Tapi ini apa namanya seberapa penting banget ya untuk mengetahui sebelum dan sesudah yang tadi lu bilang kan. Betul. Jadi banyak banget sekarang yang jualan produk tuh kayak jualan apa ya? Jualan janji-janji gitu lah bro. Jadi dia bilang bisa naik power segini. Kalau lu bisa buktiin di sini naik ya lu pasti berasa di jalan. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen dyno test doang nih, berapa duit sih? Tergantung rodanya dia misal penggerak 2 roda depan atau belakang doang itu biayanya sekitar 750.000 dan untuk kalau yang dyno all wheel drive depan belakang itu sekitar 950.000. Itu hanya untuk measure. Nah itu biasa dapat 3 kali run gitu lah ya. Tapi kalau dia mau sewa per jam itu ada rate-nya lagi. Ada lagi. Atau penjualan produk atau apa kan tes gitu, tim balap. Berapa mobil, 3 mobil, 4 mobil gitu kan. Bukan per mobil ya sih, tapi yang dihitung itu per jamnya gitu. 1 jam segini, 1 jam segini. Ya, terserah dia mau berapa mobil gitu kan. Boleh. Iya. Kalau dia mau ngukur 1 mobil udah kelar diganti itu juga. Nah, di sini bedanya ruangan dyno kita nih kita bikin semuanya ini udah soundproof loh. Ini kayak rekaman ini nih anak band. Iya benar. Jadi tetangga ngomongin anak setan berisik. Jadi dulu
ceritanya gue di komplain mulu sama tetangga gue. Oh gitu? Karena gue sering ngebut-ngebut di depan, plus knalpot-knalpotnya tuh berisik. Iya. Kalau zaman sekarang kan demennya itu berapa? Pop and bang. Iya. Lepas gas, brak. Iya. Nah sekarang dibikin keturunan khusus nih. So, akhirnya gue bikin gimana ya? Gue mau dyno, tapi gue nggak mau dong. Gue lagi poweran mobil, gue digedor-gedor tetangga, dia bawa golok lagi. Udah. Akhirnya bikin gini ya. Gue bikin ruangan ini. Jadi ruangannya ini gue rasa satu-satunya di Indonesia yang bikin kayak gini. Oh, ya ada soundproof ya? Soundproof. Luar biasa. Tadinya gue mau bikin fireproof juga, cuman budgetnya udah habis. Cuman bisa dilihat nih di sini kita punya lighting juga gue kasih agak terang ya. Iya. Kalau kita ada troubleshoot mobil, Betul. lihatnya gampang. Nah, terus gue kasih lihat dikit nih. Yeah. Ini dyno kita dari mainline yang gue bilang tadi. Nah, dynonya ini bisa digerakin maju mundur nyesuaiin wheelbase-nya mobil. Dia menyesuaikan jarak roda ya? Betul. Iya. Atau mobil lo Rio, atau lo dyno Porsche itu kan jadi Panjangin lagi. Cara manjangnya gimana sih? Dia elektronik. Oh, elektronik. Zaman dulu kan masih pakai tarik. Betul. Nah ini udah komputer, jadi komputernya bisa kita masukin berapa panjang, dia otomatis nyesuaiin sendiri. Gitu. Dasar. Terus, nah ini buat 4 roda ya. Kalau bannya 6 sih nggak bisa, kalau truk begitu. Terus gue bikin emang ada godnya gini. Jadi buat kalau mau cek kolong, strap segala macam, gue bisa ngolong lihat gitu. Jadi kelihatan untuk kita troubleshoot bawah juga. Hati-hati lo jalan sini ntar nyungsok ini. Ini buat knalpot ya berarti? Nah ini, jadi Pembuangan di sini, Mbak. permasalahannya itu mobil-mobil diesel. Nah. Itu kan asapnya banyak tuh bro. Betul. Wah, padahal dulu ngepel mulu tiap hari. Jadi akhirnya gue bikin ini aja ada suction. Jadi, nah ini nih, yang gue mau kasih lihat yang ini nih. Jadi grill gede ini bukannya dorong udara, tapi ini narik. Narik. Nanti jedot berarti deh. Ngedot. Jadi di atas ini nih, gue bikin cerobong gitu ya. Kipasnya segede gini kurang lebih. Nah, iya gue kasih lihat ya. Jadi di dalamnya ini kelebihan kita dari tempat lain. Gue pakai VSD control. Apa tuh? Gue lupa itunya apa. Pokoknya ini ceritanya buat ngontrol speed fan-nya gitu loh bro. Kayak kipas-kipas industrial itu kan mereka biasanya tuh lu nyalain kencang, matiin ya udah gitu. Nah di sini gue bisa punya various speed dari si kipas itu. Oh, jadi apa namanya kecepatannya bisa di setel. Betul. Nah, jadi sistem kita ini kita bikin ruangan ini harus bisa kosong udaranya dalam waktu sekian detik gitu. Oh, oke. Kalau nggak kan gua keracunan di dalam. Iya benar. Ini yang paling kencang nih. Jadi ketika kita on di sini. Terbang sih. Wah, helikopter. Kalau belum makan kesedot. Tapi kan kalau kayak gitu terus kita nggak bisa ngobrol. Iya. Gue pikir kalau udahan, misalnya udah poweran, gue kecilin, kita bisa ngobrol lagi, kita ngecek. Canggih juga. Iya. Mantap. Dan yang terakhir yang ini nih. Apa? Sorry. Kipas ini nih. Ini untuk Ini ada lagi satu nih. Tolong digeser dulu. Ini kalau ini. buat apa nih, cuy? Jadi seperti orang aja bro, treadmill lu lari di treadmill, kalau nggak ada kipas di depan pingsan juga dong. Oh, ini biar nggak overheat. Biar nggak overheat. Oke. Jadi ini buat pendingin si radiator, intercooler. Nah semuanya itu, jadi begitu dia gaspol kita akan dinginin pakai ini nih. Hati-hati ya, dari kita. Kipas ini tujuannya jadi buat dinginin si mesin. Nah, jadi mobil lu nggak akan overheat kalaupun kita running dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Chan, tangan lu masuk sini. Lu berdiri di sini nih, cobain nih. Kesentuh baju. Gue pernah soalnya baju gue tertarik ke dalam. Iya. Di belakang gitu. Oke, jadi ini persiapannya kurang lebih kayak gini. Mobil kita naikin ke mesin dyno, kita pasang kipas ini dan ntar kita set sedotannya itu nyesuaiin mobil gitu. Oke, siap. Kita mulai ya. Sekarang kita run dulu tes. Oke, siap. Musiknya enak.
sebelum lu pakai ban pacul, kita nyamainnya pokoknya samain ini ya, yang dari pabrik. Ya. Kita kali 1,5 aja, jadi ngeliatnya enak nih. Power total dikali. Karena orang kan satuannya kebanyakan on engine berapa ya? Nah, ini on engine-nya powernya 150 HP. 150 HP. Oh. Pabrik kan saya dibilang 150 powernya kan. Iya. Dibikin 3.000. Jadi udah 3.000 bisa. Pakai kembali atau kita. Nah, jadi kalau kita kan selalu dilakuin kurang lebih 2 atau 3 kali buat kita dapet angkanya tuh yang udah stabil dan yang mesinnya udah panas gitu. Karena lagi dingin biasanya beda lagi settingannya. Nah di sini yang gue bilang tuh power yang diukur kan di roda ya. Nah mobil ini terukur standarnya itu sampai 100,9 horsepower. Wheel horsepower. Di roda. Tenaga di roda. Di roda. Oh. Dan nyampe dari ban nyampe ke mesin roller tuh gitu kan. Kayak lu main itu kasih apa Tamiya. Tamiya iya. Kan zaman dulu kan gitu tuh di tes powernya gitu. Iya. Nah, jadi bukan dinamonya yang diukur gitu kan. Tapi si rodanya itu. Iya. Kalau peleknya lebih gede lebih apa kan lain lagi. Dan torsinya itu sampai mencapai berapa nih? 19,7 Newton meter on wheel. Nah buat yang biasanya nanya kan berapa sih kalau di mesinnya? Jadi tadi kurang lebih gua hitung karena lu pakai ban ini, gua gedein angka pengalinya ya. Jadi kurang lebih di mesinnya mencapai 150 HP nih. Dan itu emang standar pabrik kan? Standar pabrik tadi kita tanya Mbak Google barusan emang 150. 150-an. 150-an gitu. Jadi hasilnya valid lah gitu. Iya. Hasilnya valid, mobilnya sehat. Nah, jadi abis ini baru udah kita lakuin modifikasi, kita upgrade part, habis itu kita ukur lagi gitu. Oke, kira-kira upgrade part apa nih yang pertama nih? Menurut lo? Filter lo udah ganti? Filter ganti. Oke, filter udah ganti, terus udah gitu paling kita mau tambahin itu ya seperti yang kayak cyclone gitu buat di jalur udaranya biar dia tarikannya lebih enteng. Sama yang katalik bawahnya itu. Katalik bawah tuh berapa lama sih? Nama sih enggak sih. Ntar jadi dipayek kita buka dulu nih. Mau keluar tak orang gua potong-potong disambung gitu aja. Oh cuma gitu doang? Nggak harus bikin yang ekstrim gimana sih. Jadi yang lainnya bini lu di dalam inilah aman lah. Iya. Ya, ini bunyi kok jadi impossible. Aman. Oke. Kurang lebih mungkin abis ini ada yang lagi break dulu. Harusnya jam 2-an gitu kita udah bisa mulai lagi. Oke, siap. Oke, sip. Jadi kita masukin obat. Ini kayak orang cuci darah gitu loh. Ngebersihin injektor semacam kayak purging lah gitu ya, kita bilang kayak purging, tapi alatnya sekarang nggak usah pakai bongkar-bongkar mesin. Ntar lu lihat sini. Favorit gua karena yang Jepang punya hampir nggak pernah ada error bro. Iya. Kalau banyak di luar sana yang murah-murah pakai yang Taiwan sering masalah. Nah ini jadi dari Jepang ya mereka pivot. Ini adalah throttle controller. 3 drive throttle controller. Oke. Jenisnya ini ada banyak bro kalau lu buka di website. Nah, tapi ini tipe yang paling baru namanya tipe Evo. Penjelasan paling gampang ini tuh ibaratnya kayak main motor nggak? Ya main. Gas spontan tau nggak? Tahu. Jadi kayak ada gas spontan tapi elektronik. Iya. Oh kayak mobil tuh sports mode. Betul. Dia eco mode gitu. Ini kan elektronik nih. Di sini ada 3 mode berkendara. Jadi lu bisa bikin respon gas lu lebih lemot untuk irit. Atau dipakai supir atau valet gitu kan. Terus misal lu yang lagi pakai lu mau ngebut bawa keluarga, lu rubah ke sport mode. Ada juga. Yang 3 atau lagi respon mode. Jadi respon mode itu fokusnya lebih ke bukaan gas hentakan awal gitu sih. Fokusnya buat nyalip gitu? awal. Itu juga bisa. Oke. Tapi kalau di power sama respon mode itu bedanya kalau respon mode hentakan awalnya aja ya. Atasnya dia balik biasa. Jadi kalau misalnya mau nyalip dari pelan ke cepat itu pakai respon mode ya? Respon atau power gitu. Jangan di eco, ntar terbalik malah. Ini guna banget sepengalaman gue mobil-mobil yang namanya city driving. Kadang kan kita ya mau nyodok-nyodok itu biar kalau lu injek gas gitu telat disodok orang duluan gitu kan. Nah pakai ini ntar guna banget buat ngatur. Tapi ini sendiri nggak naikin power, cuman buat respon gas. Buka aja.
ini unboxing dulu nih. Di barangnya baru. Ini simple banget bro sebenarnya. Kalau zaman dulu throttle control. Lu jual berapa duit sih yang memasang sih? Sama pemasangan ini 2.850.000 bro. Oke. Kan taruhnya di cabin. Nah ini tipe yang ini gua cabut ya ada lagi. Iya. Nah, jadi bentuknya sih kayak turbo timer zaman dulu bro. Jadi tinggal double tap doang ya? Tinggal double tap. Emang ada yang nggak suka model kotak ini. Iya. Nah kita ada lagi tipe yang satu lagi namanya 3Drive Pro. Jadi dia bentuknya mobil Eropa punya tuh slick lurus pipih gitu. Kalau ini kan kayak turbo timer jadul gitu. Ya beberapa orang nggak pusing dengan bentuknya. Yang penting harganya ekonomis dia pakai tipe ini. Yang penting kan fungsinya benar. Fungsi nggak apa-apa. Nah ini larinya menuju ke pedal gas. Udah harnessnya nanti khusus gitu. Nah, tinggal plug. Sekut. Jadi ini dia punya front pipe, orinya tuh ada ini bro, katalis converter. Ini penyaring gas buang. Penyaring gas buang ini untuk ya nurunin emisi lah ya. Betul. Berhubung kita mau naikin performance, sementara ini kita lepas dulu. Ntar sampai ada aturan jelas mengenai emission, ya lu pasang lagi ininya gitu. Ya, atau di sini ada yang jual buat sport kalau nggak salah ya? Sport ada, tapi mahal bro. Mahal. Bisa kataliknya bisa 10 jutaan ginian. Oh gitu. Ini by the way jadi buang mahal. Oh iya. Ditadahin orang 1 juta 2 juta sih cuan. Iya. Kalau mau cepet kaya, nah mungkin 5 tahun ke depan jualan ginian. Cabutan di tukang knalpot lo bayarin. Iya. Nah ini jadi kita sambung sementara ini pakai. Nah, ini kan ori gini nih. Oh, nanti yang begini dulu. Tapi karena mobil-mobil modern emisinya harusnya nggak terlalu parah. Makanya perlu di carbon clean segala macam tuh dia lebih. Biar emisinya juga terjaga ya. Iya. Oke, buat teman-teman yang belum ngerti, jadi remapping ECU itu adalah proses menulis atau mengambil data dari si komputer mobil ini. Jadi kita menggunakan si ECU standar untuk melakukan modifikasi pada performa mobilnya gitu. Jadi hardware-nya sama sekali nggak ada yang diganti dari ECU-nya, nggak ada yang dipotong atau chipnya dikeluarin. Bener-bener kita cuman refresh gitu, jadi kita tulis ulang datanya. Nah, cuman data yang orinya itu kita backup, lalu datanya disimpan, kita modified, yang kita tulis itu balik adalah data yang kita rubah. Nah, makanya yang terpenting itu di sini bukan proses nulis atau ngambil datanya, tapi gimana kita ngolah datanya gitu loh. Jadi kalau semua orang mungkin bisa lakuin proses reflex, tapi nggak bisa ngeditnya kan juga percuma. Dan nggak semua orang juga kan punya alat kayak kita nih, mesin dyno. Dan kalau kita dengan mesin dyno ini lebih precise, satu, kedua lebih aman, sama yang tiga ada buktinya gitu. Jadi buat sebelum sesudah nggak asal ngecap aja. Jelasin dari ya. Nah, jadi datanya yang tadi kita akhirnya udah ambil, terus kita edit sekarang dengan menggunakan software kita nih. Lalu berikutnya data yang udah kita edit ini nanti akan gue masukin balik nih ke mobil. Setelah itu kita akan dynoran untuk ukur sebelum sesudah. Nah, tadi udah diapa-apain tuh mobil sampai ke remap, lu udah lihat semuanya, udah dengar semuanya. Sekarang kita mau run lagi nih. Ini hasil akhir berarti ya, Fede? Jadi gue akan lihat dulu sih hasilnya. Belum bisa dibilang akhir lah. Oke. Ini gue apa di? lagi tes dulu. Oke. Sekut gak nih naiknya? Kalau kurang sekut, tinggal diapa-apain lagi deh tuh, ya gak? Jadi gini bro, tadi kita udah optimalin dengan Oktan 92 ya bro yang lu pakai. Lumayan sih bro kenaikannya nih kalau lu lihat nih. Ini yang biru ini kan yang pertama nih standar pink. Nah ini berikutnya yang udah kita modified. Tuning file. Nah kalau kita, ini yang awal. Ini yang kedua. Yang udah di setel nih EPT tuh IP tune ya saya gua. Kalau ngelihat hasil dyno itu sebenarnya jangan dilihat cuma di peak. Kalau peak ini kan ujungnya nih 100,9 ya. Ini kan artinya tertinggi 104,8. Tapi kalau lu lihat gini doang kan, yang di bawah ini gede bro. Lu lihat di sini nih di RPM 5.500-an, bedanya dia lebih banyak. Ini sampai berapa tuh? 95, hampir 9 WHP. Nah jadi di bawah sampai atasnya nih, gue selalu diajarin untuk ngeliat namanya average. Average itu rata-rata. Jadi kalau di total yang ini nih biru, dia grafiknya di sini. Dan kalau yang putih di total, yang ini nih.
Jadi kita ada kenaikan yang solid. Oke. Karena kalau lu cuma lihat ujungnya naik tapi di bawahnya lu hilang power kan namanya bohong. Nah, dari bawah sampai atas kenaikannya cukup signifikan. Gitu. Dan yang tadinya awalnya power 100 berapa? 151 sekarang menjadi hampir 157. 157-an ya. 157. Itu ujungnya ya. Tapi di sini nih lu gainnya bahkan di sini lebih dari Di RPM 5500 ya? ini dari bawah pun tuh lu bedanya lihat ya. Oh, iya, Dari iya, 59 jadi 70. Itu artinya Iya. naik sampai 11 horsepower on engine. Iya. Nah, ini hasil yang didapat dengan Octane 92. Kalau yang pakai 98 lebih oke lagi. Pasti. Pasti ya? Lu mau coba naik ke 98 tapi berikutnya lu harus 98 terus. Oke. Apa lu mau tetap di sini aja atau lu mau naik lagi? 98 juga nggak apa-apa sih. Pacu ya? Iya. Kalau gitu kita kuras dulu bensin. Iya, iya. Oke. Sebenarnya hasilnya ini udah cukup bagus, cuman Bro Golfar bilang dia mau bikin Delica paling sekut, katanya. Makanya jadi kita repot-repot. Sekarang kita kuras dulu, terus kita ganti settingannya dengan 98. Ntar kita lihat lagi. Vin, Iya, Bro. hasil akhir nih. Tega, tapi sebelum kita ngomongin hasil akhir, kita recap dulu nih. Hari ini kita ngapain aja? Yang pertama Tadi kita bersihin. cek dulu Ya. kita punya mobil intake lu segala macam. Terus kedua tadi kita lakuin pembersihan itu ya injektor sama ruang bakar Ya. pakai obat living oli. Terus dari gitu kita filter kan lu udah pasang. Ya betul. Exhaustnya kita custom dikit tadi metalik. Terus sama yang terakhir tadi dipasangin yang cyclone sama throttle controller. Cyclone ya? Cyclone itu yang buat ngemuterin arus udara gitu. Oke, Tapi itu- bukan yang baling-baling dia. Iya. Nanti gua kasih lihat. Oke. Nah, terus tadi kita lakuin custom tuning juga dengan Octane 92 sama 98 dan yang hasil akhirnya nih bagus banget nih hasilnya. Oke. Udah siap? Udah siap. Nah, siap. Nah, jadi yang orinya tadi kan tercatat 99 wheel horsepower ya. Yang Wheel horsepower ya, bukan engine ya? Bukan. Ya karena ban lu pacil kan jadi loss juga tuh. Iya. Tapi di sini bisa dilihat nih, walaupun kenaikannya berapa tuh? 6 lah ya. Iya. 7 ya? 7 7. WHP. Di bawahnya ini lebih nih bro. Di sini tuh sampai berapa tuh? Sampai 11-12 WHP ya. Oke. Dan di engine-nya, ini torsi nih. Torsi ini yang nyentak badan lu nih. Oke. Torsinya sendiri juga kenaikan 10%. Anjing. Berarti coba tarikan bawah deh, yang bawah. Dari bawah, di sini startnya dia dari 3.000. Ya dari 2.000-3.000 badan lo udah nyentak deh pokoknya. Widih, sekut naiknya cuy. Dan yang penting naiknya tuh sampai atas dia konsisten. Iya. Jadi bukan cuma naik di atas, di bawah terus atasnya turun. Dan di engine powernya di mesin yang orinya 100 berapa? 48. Ya 149 sekarang menjadi 159,5. Naik 10 horsepower. Di bawahnya bahkan lebih bro, sampai ada yang 11. Ada yang 12. Yang penting bawahnya nih kalau gua. Jadi kita pastiin si mesin grafiknya nih sangat-sangat konsisten dari bawah sampai atas. Oke. Nah, lebih mantepnya gimana kita rasain di jalan. Iya. Gitu. Jadi Persekutan. sukses nih, gue jamin Delica yang paling mantep nih. Iyo. Kalau lihat nih Delica nih pelan gitu nih, tata di asap. Jadi hari ini gue mau kelarin dulu ini, terus gue langsung ngetes. Ya ngetesnya mungkin perjalanan dari sini ke rumah gue ya, atau ke kantor gue gitu kan. Gue pengen ngerasain aja enaknya gimana sih. Wah, lagi banget Vin ya. Sama-sama bro. Seharian gue di Elika, Elika ngerjain Delica. Wih, pas banget. Terima kasih Davin, terima kasih Elika. Jadi gue akan pakai, nanti gue akan omongin dari sini ke kantor gue tuh enaknya seperti apa sih. Wah anjing cuy, nanjak nggak kayak tadi. Memang ngeraung tuh kayak karakternya mesin Mifek, tapi nggak lemot. Tapi nggak kayak Alphard sih, beda ya. Alphard 3.500 ini 2.000 gitu kan, dengan bobot yang hampir sama gitu kan. Tapi ini jauh lebih baik daripada tadi sih. Gue nggak bilang ini sempurna, tapi jauh lebih baik daripada tadi. Biasanya nanjak tuh gue ngeraung di RPM kecil, ini ngeraung cuma ada powernya, ada banget powernya. Gokil.
Gue akan pakai seminggu mungkin. Jadi gue akan kasih tau lo hasil akhir nanti. Mungkin ketika udah dandanin semuanya, gue akan review lagi. Wow, oke. Total habis hari ini gue 12 juta. Tadi apa aja tuh ongkosnya tuh ya, lo tau lah apa aja ya. Dan hasilnya oke. Untuk pengerjaan sehari 12 juta. Pas gue kan gue nggak perlu ninggal mobil, nggak perlu nunggu lama, cuma sehari doang. Dengan hasil yang seperti ini, dengan harga 12 juta, menurut gue worth it kok. Abis dari sini, gue akan bikin double sunroof. Widih, sekut. Jadi terima kasih nih yang udah nonton Sekut Otomotif kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share konten ini ke teman-teman lo. Sampai jumpa di Sekut Otomotif minggu depan. Salam jempol kejepit. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Bang, apa bang? Jangan lagi si bensin. Ngerokok, jangan, nggak boleh. Gue aja yang ngerokok.